Ya. Walaupun nggak masuk akal, kalau dia paham ekonomi, si Trump nggak ngomong begitu. Lu sampai kapanpun nggak akan, you can never leave the dollar. Karena ini bedanya antara kita ekonom dengan pemerintah. Kalau pemerintah ngeliat tuh inflasi, kita bisa kontrol, kita bisa inflasi, kontrol, betul. baik BI maupun Menteri Keuangan. Ngomongnya nggak ada yang jelek. Ya mau inflasi naik, oh lihat tuh daya beli naik. Mau inflasi turun, ya kita berhasil. Nggak ada buruknya kalau pemerintah. Saya bilang cross border ekonomi ini kalau dirapihin ini, ini negara bisa dapat pendapatan lebih dari 300 triliun loh. Hanya dari cross border transaction. Once income itu naik 300 triliun, dia mau bikin program-program yang sifatnya sosial, seperti makan siang, kan nggak usah worry. Saya bilang, sekarang ini orang lagi maniak dengan kripto ya, dengan Bitcoin. Nanti setelah 2030 nih, ya kan NDC daripada Paris Agreement, ini kegilaan akan lari ke karbon, bos. Ke karbon. Ke karbon. Ya, ini episode yang lama ditunggu ya. Ini bos gue, sahabat juga, tempat gue curhat. Dan ngomongnya asik banget. Ya, gue manggilnya Prof lah. Prof, Ferry Latuhin kembali hadir. Thank you. Kita nggak ngomongin Belanda lagi lah. Nggak. Karena ada isu lebih hebat lah ya. Iya. Kita nggak ngomongin apa Kluivert, pelatih Belanda. Enggak. Bos, BRICS, Indonesia akhirnya memutuskan bergabung dengan BRICS. Menurut Pak Ferry? Ya, BRICS itu kan sebetulnya kayak semacam komunitas negara-negara ya. Komunitas negara-negara. Awalnya ada Brazil, Rusia, India, and China ya. China, Brazil. Afrika Selatan. Sama South Africa gitu kan. Nah, BRICS ini akhirnya lama-lama berkembang menjadi suatu blok. Ya kan, bukan cuma blok ekonomi, tapi saya melihatnya juga sebagai blok politik ya. Karena di sini kita lihat bagaimana sebetulnya perang dagang antara China dan US tidak terlepas dari ketakutan US akan emerging of new power ya. Kan mereka takut sekali bahwa ada satu kekuatan baru, kekuatan besar yang bisa mengalahkan Amerika. Kan which is China dan Rusia. Yang dalam kasus ini which is China ya. China kita lihat ya bagaimana ini negara adalah suatu miracle ya. Dalam 40 tahun bisa menyulap negaranya dari sawah sampai gedung-gedung yang tinggi gitu kan. Betul. Ini suatu keajaiban yang luar biasa, dan ternyata walaupun kontribusi Amerika ya lewat WTO waktu itu ya, tahun 2002 ya, membolehkan ikut dalam World Trade Organization, juga tidak terlepas daripada peran Amerika ya kan, bagaimana Amerika menjadi pangsa ekspor Cina yang sangat besar gitu kan. Nah, Amerika juga banyak berjasa sebelum tahun 70-an setelah Perang Dunia Kedua ya, bagaimana Amerika menghidupkan awalnya melalui Marshall Plan pada waktu itu ya, tahun 48-nya, sampai akhirnya Eropa menjadi reindustrialized, bahkan negara-negara lain di Asia yang memanfaatkan peran Amerika adalah Jepang. Dan Korea Selatan kan waktu itu. Juga perannya terhadap, kita nggak bisa hindari bahwa Amerika punya kontribusi besar terhadap global ekonomi ya. Tapi di lain pihak juga kita tidak bisa tidak memaklumi bahwa ya dia juga takut ya dengan kekuatan Cina yang tiba-tiba dalam ini kan, untuk membangun negara dari nol sampai segitu gitu kan ya, sampai 12.000 income per kapitanya sekarang, 3 kali lipat kita ya. Itu Eropa perlu 200 tahun dan Cina cuma perlu 40 tahun. Ya, di openness. Iya, jadi ini sangat luar biasa. Nah, kalau balik lagi ke BRICS tadi, saya melihat sebetulnya juga ini bagus dalam arti bisa menjadi kekuatan pengimbang daripada kekuasaan Amerika. Iya kan ya? Bagus. Artinya Amerika lu nggak bisa lagi semua nggak unipolar lagi. Iya, nggak unipolar lagi ya. Kan ini multipolar ya, bipolar dan segala macam ya, kita harus share the world together gitu kan ya. Jadi nggak ada lagi polisi dunia gitu kan. Selama ini kan Amerika menjadi polisi dunia gitu kan ya. Nah, dengan adanya kekuatan baru ini, jadi ya istilahnya Amerika jangan sembarangan lu ya kan dalam membuatan kebijakan luar negeri, apakah itu terkait dengan politik, apakah itu terkait dengan ekonomi, termasuk misalnya sekarang yang lagi ditakutkan adalah tarif yang begitu tinggi untuk produk-produk Cina ya. Ke Amerika ke Amerika sampai 100%, bahkan Trump yang menyuarakannya. Dan ini kan sebetulnya juga yang dirugikan adalah rakyat Amerika itu sendiri. Yang bayar tarif itu kan rakyat Amerika sendiri. Barangnya nggak boleh lagi dia beli murah ya.
untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kan akhirnya kain-kain middle class mereka, Ya, ya kan ya, ya. Kalau semuanya dikenakan, karena ada 40%, even dia punya allies kayak Eropa pun juga dikenakan tarif gitu loh. Termasuk Meksiko. Termasuk Meksiko 40% malah Meksiko dan Kanada ya. Hmm. Nah ini artinya dengan kata lain Amerika ini lewat Trump mengucilkan dirinya sendiri. Iya. Ya kan? Kita tidak mengucilkan loh, dunia tidak mengucilkan dia, tapi dia mengucilkan dirinya sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang campur baur antara kebijakan ekonomi dan politik kalau menurut saya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia tepat masuk ke dalam BRICS gitu kan? Itu pertanyaannya. Begini, kalau tepat atau tidak tepat, kita harus tahu apa yang diuntungkan dari masuknya BRICS ya. Kita untung apa sih dengan apa untungnya bagi kita masuk BRICS untuk masuk BRICS? Apakah akan memperluas pangsa pasar ekspor kita ke negara-negara BRICS yang tergabung di dalamnya? Atau ya kalau menurut saya sih sampai saat ini kan tidak ada kaitannya dengan BRICS pun, kita memang bisa ekspor ke mereka. Kan tidak diharuskan kamu kalau mau ekspor ke Brazil, kamu kalau mau ekspor ke Cina, kamu harus masuk BRICS. Enggak ada. Enggak ada. Kan ya? Enggak ada persyaratan. Jadi enggak. Jadi apa value editnya gitu loh ya untuk masuk BRICS gitu loh. Dari kacamata Indonesia itu sendiri tentunya ya. Berbeda dengan dari kacamata komunitas tadi untuk mengimbangi Amerika. Nah, kalau Indonesia bilang juga punya posisi begini, oke, kita juga siaplah untuk menghajar Amerika gitu kan ya. Semakin banyak members daripada BRICS ini semakin kuat ya kan kita bargaining position gitu terhadap Amerika, then fine, dan itu kan belum tahu. Kalau mungkin manfaat Prof. Ferry lagi mempertanyakan ya. Walaupun ini kan bisa juga takutnya kalau kita masuk menjadi member BRICS ya kan, Amerika dengan presiden yang agak gila ini ya, kayak Trump gitu kan. Itu yang mau saya tanya. Kalau manfaatnya menurut Prof. Ferry apa sih gitu ya? Apa sih mudaratnya apa gitu? Apa mungkin ada sesuatu juga kan? Iya, makanya kita nggak lihat ada for deal-nya, nggak ada lihat advantage-nya, malah ada potensi diancam oleh Amerika. Ya kan kemarin dan Trump cukup keras tuh ya kepada para anggota kalau saya menurut ini orang agak sinting ya dengan statement-statementnya, misalnya begini, coba aja ya menggantikan dolar, ya awas loh. Kan begitu, ya kan? Karena pada itu BRICS kan berisik-berisik akan membuat currency sendiri ya kan. Walaupun nggak masuk akal, kalau dia paham ekonomi si Trump nggak ngomong begitu. Lu sampai kapanpun nggak akan, you can never leave the dollar. Ya kan? Itu an anchor currency. Itu nggak ada satu currency dimanapun juga, even renminbi yang begituan yang bisa menggantikan dolar. Even euro. Lihat, euro nggak kan malah skipping down. Euro nggak punya satu central bank untuk 27 negara. Kamanan. Siapa yang percaya dengan kebijakannya tentang currency? Juga financial marketnya nggak sedip Amerika. Nah, udahanlah kalau Cina memang capital control. Nggak bisa duit keluar masuk. Ya siapa yang mau pegang currency-nya kalau nggak bisa, kalau capital control, duit nggak bisa bebas keluar masuk seperti di Amerika. Ya kan jadi nggak ada. Jadi kalau si Trump waras waktu itu nggak perlu mengatakan, lu gantiin dolar, awas. Ya nggak perlu, nggak ada yang bisa juga menggantikan dolar. Tapi itu mungkin penegasan kali supaya Amerika kalau tetap dia mau dipandang show of dia force, kan make America great again. Ya kalau dia mau show of force juga kan sebetulnya tidak pantas. Dia udah menang kok presiden elect. No. Ya kan ngapain lagi? Saya sedang kemarin kan saya agak-agak, ya saya kan nggak ada urusan karena kita bukan warga negara Amerika. Dia lawan Biden, lawan Kamala Harris. Gue seneng tuh Trump karena saya pikir Biden tuh wah ini perang kan zaman dia kan, not di zaman Trump tuh. Ternyata Trump ini begitu dia menang, belum dilantik aja udah gila ya, mau mengamerikakan Panama, mau mencaplok Kanada jadi state ke-51. Aduh ini mah gila gitu menurut saya ya. Gimana melihat Prof? Arti kemenangan Trump bagi dunia dan bagi Indonesia. Ini Trump ini tidak terlepas daripada eranya ya. Era sekarang kan kalau kita baca kan ini era post-truth. Ya kan ya? Era iya kan? Era yang kebohongan bisa menjadi kebenaran. Kalau diucapkan berulang-ulang. Iya, kalau diucapkan berulang-ulang. Bahkan dia bisa rekayasa dengan teknologi sedemikian rupa sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Dia punya media ya. Karena media penting. Karena sahabatnya Elon Musk yang punya X. Ya kan? Jadi ini satu figur yang memang hidup pada zamannya mempergunakan teknologi, mempergunakan kekecewaan masyarakat yang ada di negerinya. Ini kan income inequality sangat luar biasa, bos. You go to big cities ya, kayak di LA, ke California, ke Boston, itu kan banyak homeless yang tinggal di New York udah lebih dari 100.000 loh. Di LA 80.000, bahkan sekarang di Vancouver. Wih gila tuh. Gila.
Dan gua kemarin dilihat di Cina ada pengemis cuman pakai cuman 7 kali gua ke Cina pakai QR code. pakai kiri, ya kan? Gila, ya kan gila. Cina tuh lah, Amerika tuh lagi berantem, banyak yang stres. Tiap hari ada penembakan massal, bro. Nah, ini kan gila, ya kan? Inflasi kita tinggi. lihat gap yang sangat luar biasa, cuma 0, sekian persen lapisan atas yang menguasai puluhan persen daripada ekonomi Amerika. Nah, ini menjadi momentum bagi orang-orang kayak macam Trump yang pandai demagogi. Demagogi kayak Hitler, jualan bohong, teriak-teriak, jadilah dia presiden. Gitu kan. Dan itu all over the world. Dan over the world, makanya eranya disebut era post-truth. You don't have to tell the truth. You have to tell something that in the mind of the people it is the truth, kan gitu ya kan. Ya kan. Nah, kalau kembali lagi ke masalah Trump tadi, memang ini bad news untuk global ekonomi. Termasuk Indonesia kan? Termasuk Indonesia, all over the world, ya kan. Ini termasuk bad news banget. Yang kedua, yang lebih parah lagi kalau dia mau menguasai the Fed. Bank sentralnya, ya kan setidaknya dia. The Fed itu independen ya? Independen, di Amerika nggak boleh diganggu-gugat. Di luar pemerintah ya? Iya, di luar se-independen BI di sini nggak? Iya, ya BI juga independen, tapi se-independen sampai di mana tergantung prakteknya. Kayak sekarang kan BI nggak independen, karena burden sharing. Ya kan, dia lucu, harus membeli surat utang negara. Ya kan, untuk menambal defisit daripada APBN. Independen di mana? Gitu kan, lucu lagi. Sun di 10 tahun 7,05% dibeli oleh BI mengeluarkan SRBI yang cuma 1 tahun yieldnya lebih tinggi 7,1. Kan ini aneh. Ini negara. Ya, jadi kembali lagi kalau ke Amerika, kalau ke Trump tadi, orang takut, ya kan, takut artinya ngamuk-ngamuk dia dengan the Fed sehingga terjadi apa yang namanya inflationary. Ya, inflation. Ya kan? Kalau banyak bilang the Fed lu turunin dong suku bunga, enggak gue pecat lu ya misalnya. Ya kan ya? Kan bisa aja, Bos. Kalau sampai inflasi, sekarang aja inflasi udah picking up lagi. Nah, ini yang udah takutkan. Nah, artinya apa? Makanya pun currency lain semua kena imbas, Bos, bukan rupiah aja. Japanese yen, euro juga hancur, ya kan? Kenapa? They are worried bahwa the Fed akan tightening lagi. Karena lihat inflasi udah naik. Bagaimana kalau Trump udah masuk ke office, dia minta supaya the Fed loosening. Inflasi naik lagi. Bubar, Bos. Nah, itu dari currency. Ya kan? Yang kedua, dari trade. Ya kan? Trade ini kan satu ancaman besar. Ya kan? Bagaimana bisa penetrating pasar yang begitu besar. Kita harus akui pasar Amerika sangat besar, ya kan ya, yang dampaknya kemana-mana kalau mereka menutup pintu. Tapi yang hebat adalah kembali lagi Cina. Cina itu ratusan persen pasarnya di Eropa berkembang sehingga trade surplusnya nanjak terus, walaupun terhadap Amerika perdagangan dia turun. Tapi Cina sekarang lagi sulit juga ya, inflasi tinggi, layoff juga tinggi. Malah terbalik, Bos. Malah terbalik. Udah jelas because of the property bubble, ya kan, properti sektornya hancur, ya kan, yang terjadi adalah deflasi. Ini bahaya. Lebih bahaya juga kan? Lebih bahaya dari inflasi. Overheating. Bos. Ya, overheating juga kan, over investment. Ya kan, investment di properti. Betul. Ya, dan sekarang market tidak menyerap. Benar. Dan akhirnya kan di sini boleh dibilang asetnya macet semuanya. Tidak punya daya beli masyarakatnya. Di samping memang masyarakatnya bukan konsumerisme, mereka lebih invest. Itu atau deflasi, negatif inflation. Kalau negatif inflation, bank-bank kena, Bos, semua. Bisa. Saya punya perusahaan, punya utang di bank. Ya kan, karena deflasi, revenue saya kan turun. Ya kan, harga turun kan ya. Cost of goods sold saya juga turun, tapi gross margin saya turun, sampai akhirnya semua turun. Ke net income saya turun. Kredit macet naik, Bos. Itu yang namanya debt deflation spiral. Jadi deflasi ini jauh lebih mengerikan daripada inflasi. Dan ini terjadi di negara kita, Bos. Loh, inflasi historical dari Orde Baru, Bos. 2,sekian%. Inflasi trending down. Artinya apa? Artinya daya beli masyarakat is down. Turun. Kita lihat bagaimana itu menunjukkan buying power yang naik juga ya artinya. Ya, mestinya kan. Persis. Inflasi naik, itu artinya punya demand ekonomi naik. Muter. Benar, ekonomi muter. Jadi inflasi tidak boleh hyper, tidak boleh juga down inflasi. Makanya tugas dari Bank Sentral adalah menjaga inflasi, bukan menurunkan inflasi. Mengontrol inflasi. Ya kan ya? Nah,
Kita lihat sekarang dengan 2, sekian persen ya tahun 2024 ini historical loh bos. Ini secara historis Enggak pernah serendah ini. Enggak pernah serendah ini. Inflasi rendah itu bukan sebuah keberhasilan. Bukan, nah ini bedanya antara kita ekonom dengan pemerintah. Kalau pemerintah ngeliat tuh inflasi kita bisa kontrol, kita bisa inflasi, kontrol betul. baik BI maupun Menteri Keuangan. Ngomongnya nggak ada yang jelek. Ya mau inflasi naik, oh lihat tuh daya beli naik. Iya. Mau inflasi turun, ya kita berhasil. Nggak ada buruknya kalau pemerintah. Nah tapi saya sebagai ekonom melihat ini buruk bos. Hati-hati. Begitu daya beli masyarakat turun, dihajar lagi sama PPN ya walaupun dibatalkan cuma untuk PPNBM. Ya kan ya? Ya ini ya, saya tidak optimistis ekonomi kita bisa 5% loh. Jangankan 8% ya. Untuk tahun 2025 ini, my estimate itu 4,85%. 4,85 itu udah bagus bisa. Udah bagus. Karena tadi kita lihat daya beli turun, ya kan? Pajak naik. Nih mungkin nih karena PPN yang biasa nggak jadi naik ke 12%, nanti pungutan dinaikin. Jadinya ya. STNK. Pajak motor, ya pajak mobil, itu naik. Ada aja ya. BPJS. Karena defisit. Ya. Yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah pertama-tama pemerintah nggak usah ngomong banyak bagaimana menciptakan lapangan kerja. Bagaimana memodernisir sektor kita yang tradisional. 60% kita output dari sektor tradisional loh bos. Ya, komoditi informal, UMKM. Ya kan? Sektor modern seperti Astra, Indofood, itu cuma 40% bos. Ya kan? Artinya apa? Labor kita ini tidak punya masa depan yang pasti. Bayangin yuk kalau ini hari dagang bakso, narik ojek. Dan ini sektor-sektor tradisional yang masih mendominasi ekonomi kita. Nah, seharusnya pemerintah berpikir bagaimana how to modernize this sector. Ya kan, dualisme wajah ekonomi kita, satu wajah yang modern dengan bangunan-bangunan yang tinggi di sekitar Sudirman di kota-kota besar ya. Di kota-kota besar. Yang lain kita lihat gerobak-gerobak yang bertumpukan di mana-mana gitu, UMKM yang bertumpukan di mana, pasar-pasar tumpah di mana-mana yang dominan. Kan harusnya kita berpikir bagaimana seperti Vietnam ya, yang tadinya awalnya juga tradisional bahkan dia pakai perahu dagangnya kan. Sekarang dengan FDI masuk mereka bisa 7,5-8% pertumbuhan dan hampir mengalahkan kita loh. Udah 4.200-an income per kapita dia. Kita 4.700. Dan picking up. Karena ekonomi growth-nya tinggi sekali. Dan picking up terus. Akankah karena Vietnam itu dibantu oleh China ya? Karena sama-sama komoditas. Oh iya. Kan? Ya at least spirit daripada pembangunan ekonominya itu memang Cina kopi habis. Kopi paste aja ya. Iya lah, memang satu ras lah itu kan Indo-Cina ya. Border. Iya, satu border dong. Nah itu simpel, kita kan beda sama sekali. Saya dengar Filipina pun udah mulai picking up ya. Oh, Filipina sempat 6,5% kalau nggak salah 1 tahun apa 2 tahun. Malaysia pun udah naik ya. Naik sama sekali. Saya dengar bahwa Malaysia dengan di bawah Anwar Ibrahim membuat FDI-nya tinggi sekali ya. Dan sekarang dia udah bikin green fund, investment fund yang saya lagi usulkan. Istilahnya saya pernah ngomong sama man from US Embassy, dia mau bangun semiconductor industri Indonesia. Dia bilang you like everything. You like everything. You like everything. Like talent, ya kan? Like talent, like infrastructure, like rule of law, like of good regulation. Ini yang paling parah ya. Waduh bos, kepastian hukum. Waduh, anytime can change regulation. How come? Saya pernah jadi korbannya kok. Saya jadi korbannya. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. They can change regulation anytime they want. And high cost. Ya, udah jelas saya investor kabur. Ya. Bagaimana saya udah invest, rent clearing, bikin FS segala macam, tiba-tiba you change the regulation. Get burn lah, I cannot keep going on. Terpaksa mangkrak lah proyek saya. Kan gitu. Ini yang seharusnya dibenahin oleh pemerintah. Bukan infrastruktur, tapi suprastruktur. Infra oke lah. Dan Infra udah kita lakukan dan oleh itu, Pak Jokowi ya. Nah, makanya di sini terjadi anomali. Jor-joran kita bangun infrastruktur, ya kan utang nanjak gila-gilaan zaman Jokowi untuk infrastruktur, tapi produktivitas justru terjatuh. ICOR kita hampir 7, 6,8. Itu tandanya kita tidak produktif. Seharusnya kan dengan bertambahnya capital stock, berupa jalanan, berupa waduk, berupa apa, kan semakin produktif. Ternyata enggak. Nah, artinya apa? The problem does not lie there. Problemnya adalah di regulation. Problemnya adalah di suprastruktur. Problemnya adalah di birokrasi. Problemnya adalah di cross border. Kok ini nggak dipikirkan? Come on, man.
Saya bilang cross border ekonomi ini kalau dirapihin ini, ya, ini negara bisa dapat pendapatan lebih dari 300 triliun. Hanya dari cross border transaction. Once income itu naik 300 triliun, dia mau bikin program-program yang sifatnya sosial, seperti makan siang, kan nggak usah worry. Ya kan nggak usah naikin medical check-up pajak, medical check-up ya kan, BPJS. Ya, ikan saya tapi kan tidak meningkatkan produktivitas ya. Gini, yang penting you have income to fund all the agenda. Nah, tapi kalau kita mendapatkan income baru, akibat kita membenahi birokrasi semakin efisien dan itu justifiable. Jadi kita dapatnya dari efisiensi cost. Iya. Sama create birokrasi, new revenue. New revenue. Ini kan problem di birokrasi, bos. Aduh, bos. Maaf aja. Sakit kepala, bos. Yang kedua, anggaran belanja rutin, bos. Terlalu besar. Bukan terlalu besar lagi, bos. Ini luar biasa gilanya. Saya nggak usah kasih contoh dah. Bukan di pusat, di daerah, bos. Dengan 513 kabupaten, 36 provinsi. Coba cek satu-satu PNS-nya. Aduh, bos. Ini pembiayaan yang sangat luar biasa dan tidak produktif. Iya, saya pernah dengar juga satu konten dari adik kelas saya namanya Ferry Irwandi, dia ngebahas itu tuh. Bayangin kita birokrat kita banyak banget. Yang dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, biaya perjalanan ditanggung semuanya gitu. Dia bilang belasan ribu tuh, puluhan ribu tuh. Waduh, bos. Yang eselon satunya ya, eselon 2 gitu. Tidak hanya di pusat, di daerah. Di daerah terutama kalau ngomong kita birokrasi yang paling boros. Di pusat berapa sih yang kerja palingnya kan? Tapi di daerah kan dengan 513 kabupaten, 36 provinsi, berapa ratus ribu, berapa juta PNS itu. Birokrasi yang ya, yang artinya ya tiap hari datang ngantor, ya makan siang. Kan ini bisa diganti sama sistem kalau dengan teknologi. Ya katanya kan Pak Bro, AI lah, blockchain lah. Ini basically sistem you benahin. Yang harusnya 10 orang kerja, you need only paling 1-2 orang dengan sistem. You save a lot of money dan duit itu bisa menciptakan lapangan kerja. Gitu. Oke, Rid, kita kan pernah ngomong 8% ya, economic growth. Walaupun akhirnya mungkin di akhir tahun keberapa gitu. Tapi yang jelaskan harus create new revenue, termasuk dari carbon trade ya Pak Ria. Ya kalau saya kan green economy. Iya, kalau saya kan mengusulkan begini, without new economic engine, 8% itu omon-omon. Sampai tahun 2050 pun tidak akan pernah tercapai, bos. Kembali lagi, makanya saya bilang you need a new driver of the economy yang saya katakan green economy. Kenapa green economy? Saya bilang sekarang ini orang lagi maniak dengan kripto ya, dengan Bitcoin. Nanti setelah 2030 nih, ya kan NDC daripada Paris Agreement, ini kegilaan akan lari ke karbon, bos. Ke karbon. Ke karbon. Dan kita punya itu yang namanya. Dan lebih real kan? Dan ada underlyingnya ya. Daripada hanya kripto ya. Kita nggak usah pakai teknologi driven, natural base aja ya kan. Kalau teknologi driven kan seperti CCS ya, carbon capture storage ya kan, disuntikin ke bumi kita. Itu ongkosnya $100. Gimana sih harga karbonnya cuma $10? Doesn't make sense. It doesn't make sense lah. Ngerti nggak sih sampean tuh ngomong cuap-cuap di COP29 kemarin di Baku soal CCS? Nggak ada yang mau, gila kali. Kos $100 gue jual harganya cuma $10, seorang gila kali. Nah kita punya nature, kita punya hutan. Given. Given. Nah inilah yang saya bilang menjadi comparative advantage kita dibandingkan negara-negara lain. Ya kita nggak bisa lawan Cina, bos. Whatever mereka bisa bikin, God made the world, the rest is made in China. Itu that's given ya kan ya. Tuhan yang menciptakan ini dunia, tapi ya isinya Cina buatannya ya kan. Nah makanya saya bilang memanfaatkan comparative advantage kita, hutan kita, mangrove kita, ya kan, alga kita, hutan bakau, ya kan, gambut kita. Nah itu makanya saya bilang ini kok nggak dimanfaatkan. Ya kan? Memang tidak ini hari jalan besok jadi, tapi once kita promoting bahwa Indonesia adalah paru-paru dunia, big money bos, saya yakin bisa 8%. Karena hitung-hitungan saya, setelah 2030 kita bisa store 2.000 triliun ke negara.
Ya saya ingat apa kata Einstein ya, kita tidak akan bisa merubah revenue drastis kalau kita tidak merubah cara. Ya, you Betul, do ya? the same thing tapi you Do the same expect, thing, you expect extraordinary gitu. Iya, extraordinary ada result Setuju nggak ya, mungkin. Ya, exactly. Kalau you want to expect, you want to get another result, then you do different thing. Different thing. Bukan the same thing. Dan kan carbon gitu. trade salah satunya. Karbon ini Dan kita udah punya ya dan kan? kita udah punya, Tinggal bos. mekanismenya Tinggal aja, mekanismenya, tata tata niaga niaganya segala macam memang perlu profesional. Saya usulkan bahwa pemerintah harus punya yang namanya sovereign wealth fund dalam bentuk green investment fund. Ini it's all about fund. It's all about finance, ya kan? And ujung-ujungnya this finance will go to the people. Ya kan, kalau kita misalnya mereboisasi hutan, reforestasi hutan, hutan bakau kita harus bangun lagi, mangrove. Kita harus bayar people, bos, yang menjaga. Kalau enggak diacak-acak. Dan kita berani bayar 3 kali UMR loh. Bagaimana mereka happy? Ya kan? Dari mana uangnya? Dari offshore yang kita dapatkan, mereka membeli carbon credit kita. Ini yang sekarang so far saya lagi gelutin. Ya. Dan banyak sekali ya permintaan untuk banyak, membeli carbon trade di Indonesia. Banyak, sebentaran aja lah. Greece misalnya. Greece itu lagi diboykot sama EU. Karena dia kan shipbuilding. Ya kan? Ship ya. Transportation paling besar kan shipnya. Ini mereka nggak punya carbon credit. Dikenain pajak sama Eropa. Dan diisolasi. Gue dengar ya, bisa diisolasi juga. Sampai akhirnya begini, Grace, gue punya fund, lu mau nggak invest di gue? Gue reforestasi segala macam. You put the money in here. Ya mereka dapat license, ya kan, carbon credit. Kan gitu. Jadi makanya ini satu-satu, kita jangan ngomongin yang lain lah ya. Karena sebelum kita punya duit, lu jangan banyak macam maunya gitu kan. Ini itu punya duit dulu. Dan ini satu-satunya harapan kita menjadi the new economic driver daripada negara kita. Karena tidak ada yang namanya alam itu unik, bos. Nggak bisa alam Indonesia di copy di tempat lain misalnya, ya kan? Inilah makanya kelebihan yang saya bilang comparative advantage kita. A lot of money will come, bos. Please believe me. A lot of money will come. Kalau kita memang kembali lagi mengatakan bahwa ini satu-satu yang bisa kita jual and credible. And we can do that. We can do it. Di mana di sini? Pemerintah harus hadir kah? Ya, pemerintah harus hadir di sini. Misalnya saya katakan membuat regulasi. Iya, regulasi itu harus matching, ya kan? Kita harus matching dengan visi misi kita menjadikan alam ini comparative advantage daripada negara. Memang banyak tukang tipu awalnya, ya kan, yang tidak menghargai yang namanya sovereign carbon credit. Makanya sekarang lagi di freezing. Itu understandable. Makanya saya bilang harus ada satu investment fund, ya kan, sebenarnya yang milik BUMN. Ini yang saya lagi tawarkan kepada pemerintah. Ya kan, bikin ini investment fund atau green fund BUMN, sehingga BUMN ini nanti akan menjadi market maker daripada karbon. Yang lain ini project developer di luar sana yang swasta harus ngikutin. Dengan kita punya rule of the game, negara akan kita lindungi, nggak usah takut. Makanya saya nggak mau bikin ini swasta. Saya tawarkan ini harus BUMN supaya KLH percaya, regulator percaya bahwa semua visi misinya kita adopsi. Dan untuk negara. Untuk negara kok. Bukan untuk kepentingan swasta ya. Ya, come on. Iya, nah inilah makanya saya harapkan pemerintah menerima usulan itu dan menjadi satu entity yang akan menjadi game changer di dalam ekonomi. Kita nothing else but that. Percaya, nothing else but that. Dan duit ini kembali lagi dibandingkan sawit misalnya. Ini mengucur ke rakyat, bos. Kalau sawit kan ke pengusaha. Ya pengusaha ya. Ya kan? Nggak ada trickle down. Nggak ada trickle down-nya. Lapangan kerja dikit, ya kan? Urusan jalan iya katanya. Siapa yang mau dimati kata bupati-bupati gua. Iya, sama pejabat setempat lah yang ngasih konsesi. Nah ini langsung kita bayar rakyat on the spot. Kalau nggak dibayar mereka acak-acak, ya wajar lah. Hutan mereka kan perlu untuk makan mereka. Jadi mereka tinggal menjaga hutan, menjaga bakau. Menjaga bakau, menjaga gambut segala macam. Kita bayar 3 kali UMR. Duitnya dari mana? Dari luar. Dan itulah aset kita ya. Itu aset kita. Aset kita sebagai apa, paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Adanya di tropis lagi. Di tropis. Apa kurangnya? Dan Properi akhirnya tinggal pakai bikini aja. Tinggal kipas. Maksud gue yang pakai bikini yang sebelahnya. Biar bule. Masih doyan bule. Oke, kita ngomong jangan panjang-panjang lah. Biar ini berseri nih. Kayaknya kita harus ngomong berseri nih. Ya. Banyak sekali topik kita bahas. Banyak. Ini orang ngomong apa aja nyambung karena dia filsuf nih. Ya kan? Kalau diadu sama Rocky Gerung dasar ini. Thank you, Prof. Keren banget. Wow. Nanti kita sambung lagi lah. Sambung lah. Ini harus berlanjut ini. Iya kan? Harus berlanjut. Tapi kita
ngomong sesuatu yang pikiran beliau yang out of the box gitu. Dan pengetahuan beliau, wawasan beliau, jaringan beliau juga dahsyat ya. Jadi karena pengalaman ya yang sangat panjang. Thank you, Prof. Sama-sama. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Masih banyak topik yang kita akan bahas ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.